Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKL Podcast Ketoprak Linggau. Kali ini kita kedatangan Bang Erik Thohir. Masih kembali di callback, itu namanya callback. Masih lucu tuh Ya, callback. ini Erick Thohirnya Lubuk Linggau ya. Amin. Amin. Jadi Bang Erik ini siapa sih? Boleh perkenalan dulu deh Bang Erik. Oke. Halo semuanya, nama saya Erik Rahman. Saya di sini sebagai ketua cabang rehabilitasi narkoba Karunia Insani cabang Musirawas. Rehabilitasi narkoba. Ya. Ya, jadi Bang Erik ini salah satu pemuda Kota Lubuk Linggau yang sudah berprestasi di usia mudanya ya. Udah bisa menjabat sebagai kepala cabang rehabilitasi ya. Yang saat ini bertempat di Musirawas Di tadi ya. Musirawas Muara Beliti. Tepatnya di Beliti ya. Oke, jadi kita mau bahas narkoba nih Bang ya. Narkoboy. Ya, karena Bang Erik kan apa? Narkoboy narkogel. Iya. Mungkin secara general teman-teman udah tahu itu apa narkoba ya. Belum tahu. Ya, tapi belum tahu ya. Belum tahu. Kalau lem aibo itu termasuk narkoba nggak? Termasuk. Termasuk ya. Karena Jadi narkoba, apa aja tuh? narkoba itu kan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi ada banyak macam-macam narkoba. Salah satunya adalah ya tadi Aibon, lem, Imeng ya. Altiko. Altiko itu yang pokoknya ada suka ngisi bensin tuh Bang. bahkan komik, bensin dan sebagainya itu ada bahan adiktif. Kalau dipakai dengan intensitas yang sering itu bisa menyebabkan mabuk, biasanya kemabukan. Jadi hal-hal yang memabukkan bisa menjadi bagian dari narkoba. Berarti termasuk perjalanan tuh bisa berbahaya tuh. Mabuk perjalanan. Ya, mau perjalanan. Bisa direhab juga nggak? Bisa. Bisa. Kalau perlu direhab deh, Bang. Terlalu sering. Lagi ya. halu ya, lagi halu. Kayak pas mati kan. Jadi perbedaan narkoba dan narkotika itu seperti apa sih, Bang Erik? Nggak ada bedanya. Narkotika itu bagian dari narkoba. Seperti yang tadi bilang kan, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi ada banyak bahan-bahan narkoba. Salah satunya adalah narkotika. Mungkin nabza yang baru dikenal kan. Nabza? Sama. Nabza itu bedanya adalah zat adiktif aja. Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Sebutannya. Biasanya pemakaiannya kalau nabza itu untuk ranah ke medis, misalkan dokter, perawat dan sebagainya itu pakai nabza. Sedangkan narkoba misalnya ke ranah-ranah hukum, Kalau jaksa itu makainya narkoba. peminum minuman keras itu termasuk juga bagian narkotika atau nabza? Ya, justru minuman keras, alkohol itu adalah kalau sebutannya kami the mother of drugs. Gitu. Jadi Apa tuh artinya? ibu dari segala narkoba. Jadi Berarti dia yang melahirkan, Bang ya? bukan Kan ibu tadi. bukan dari Oh, bukan. Oke, yang gimana, Bang? yang justru Memicu ya? memicu efek yang gampang langsung terjadi itu biasanya pemakaian alkohol. Mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau sudah terlanjur menggunakan narkoba. Kalau sudah terlanjur itu bisa sembuh nggak? Atau misalnya ada katanya rehab tuh. Rehab itu apa yang dilakukan Bang? Apa menjamin akan berhenti? Iya. Sebenarnya kalau sudah terlanjur memakai atau menggunakan, jangan takut. Biasanya kan orang itu menganggapnya aib. Takut dijauhi dari masyarakat. Iya, takut stigma itu muncul kan. Tapi dengan kita tahu kalau itu berbahaya dan menyebabkan kecanduan, biasanya ada pusat rehabilitasi, namanya rehabilitasi narkoba. Apakah itu menjamin? Sebenarnya tidak menjamin, karena itu adalah bagian dari usaha kan. Sama aja kita ke rumah sakit misalnya, itu kan ketika kita konsumsi obat atau sebagainya, apakah langsung sembuh? Iya, Enggak juga. Tapi bagian dari ikhtiar kita. Kalau di situ kami menyebutnya bukan sembuh tapi pulih. Oh iya. Karena pemakaian narkoba ini biasanya dia lebih banyak yang terganggu adalah perilakunya, mungkin pola pikirnya. Jadi pulih dari perilaku-perilaku yang buruk gitu. Memperbaiki ya. Kalau rehab tuh biasanya berapa bulan? Ada tergantung nggak? Atau misal pemakaian ini pemakaian selama 3 tahun, rehabnya 1 tahun, pemakaian 2 tahun, rehabnya 6 bulan. Tergantung nggak itu? Tergantung. Kita ada namanya assessment, screening dan assessment.
Biasanya perlu intervensi singkat, sedang atau tinggi. Tapi di rawat inap sendiri kita rehabilitasinya itu standarnya 6 bulan gitu. 6 bulan untuk rehabilitasi rawat inap. Kalau dampak narkoba bagi generasi muda atau itu untuk generasi muda, untuk semua lah, semua generasi tua, generasi kecil. Generasi Ya kecil. kebetulan kan Bang Erik juga pemuda Lubuk Linggau nih ya. Jadi mungkin udah melihat belum dampak-dampaknya untuk sosial ataupun keluarga dari peserta rehabilitasi yang ada di Karunia Insan tadi ya. Karunia Insani. Gimana itu Bang? Dari yang datang nih ke rehabilitasi, adakah mereka sudah mendapatkan dampak-dampak tertentu? Iya. Sebenarnya banyak dampak narkoba itu sendiri ya. Biasanya efeknya lebih banyak ke ranah medis, biasanya ke mungkin gangguan gangguan pernapasan, gangguan di pencernaan, atau yang lebih berbahaya adalah gangguan di otak, saraf otak gitu. Karena kalau dia sudah adiktif atau kecanduan, itu berapa banyak sel-sel saraf yang putus karena pemakaian itu tadi. Gitu. Jadi dampaknya tuh Putusnya tuh baik-baik nggak Bang? Putusnya ada yang baik-baik, ada yang langsung direstui, ada yang tidak direstui, ada yang langsung pergi aja. Dampaknya itu ke kesehatan Bang ya. Kalau dampak secara sosial atau dampak yang lain, apakah ada yang datang bilang saya kena dampak dari narkoba ini, dijauhi, dikucilkan sampai dampak ke depresi seperti itu? Ada banyak, bahkan dari asesmen kami sendiri ada banyak domain tuh. Salah satunya adalah domain keluarga atau sosial. Banyak klien dari kami setelah memakai dia diceraikan oleh istrinya atau dijauhi oleh keluarganya. Ada juga domain hukum karena kan pemakaian itu dilanggar. Nah, itu domain hukum. Ada juga yang domainnya psikiatri itu kejiwaan. Ada yang memang ketika pemakaian yang sudah intensitas berat itu menyebabkan gangguan kejiwaan, psikiatri. Ada banyak domain lah yang kami assessment gitu. Kalau menurut Kak Erik nih, narkoba ini lebih mengancam ke generasi muda atau ke semua juga? Biasanya kan lebih anak-anak muda kan lebih dipengaruhi, lebih mudah dipengaruhi. Betul. Penasaran mereka tuh kan tinggi tuh. Betul. Kalau hari ini memang cakupannya luas ya, dari anak kecil sampai dewasa itu menggunakan. Tapi memang yang paling mudah masuk itu di generasi muda. Dari umur 13 tahun mungkin ya. 13 sampai 25 tahun itu mudah masuk ke mereka karena rasa ingin tahu yang tinggi tadi. Anak muda kan penasarannya banyak, terus juga aksesnya lebih mudah dapetnya seperti itu. Anak-anak muda kan kalau nyari sedikit mudah tuh dapet aksesnya gitu. Apalagi teknologi dan sebagainya itu kan bisa jarak jauh, transaksi dan sebagainya itu jadi lebih mudah dicapai. Itu. Jadi tadi kan banyak bahwa remaja itu lebih rentan mengalami atau terpengaruh lah Bang Erik ya. Penasaran. Karena penasarannya. So selain itu apa tadi pertanyaannya? Faktornya. Apa faktor-faktor lingkungan bisa mempengaruhi selain buruk faktor, bisa mempengaruhi generasi muda? Karena generasi muda itu dibentuk dari kepribadian dari lingkungan, dari keluarga dan sebagainya. Ada banyak anak muda yang mungkin depresi, larinya ke narkoba. Yang negatif termasuk narkoba. Ada juga yang memang lingkungannya sudah buruk, mungkin dia tidak bisa untuk menolak, jadi menyalurkannya ke hal-hal negatif yaitu narkoba. Oke, jadi Bang Erik, dari sekian banyak peserta rehabilitasi, peserta atau pasien nih biasanya nyebutnya? Kami nyebutnya residen sih biasanya. Residen atau klien. Klien. Dari sekian banyak residen dari Karunia Insan ya, itu biasanya penyebab atau latar belakang mereka menggunakan itu apa sih? Selain tadi karena mereka remaja terpengaruh dari teman-teman atau seperti apa sih? Kebanyakan yang peserta yang ada di Musirawas dan Kota Lubuk Linggau ini. Macam-macam ya, karena memang setelah di assessment dan kita lakukan proses screening, biasanya banyak timbul yang masalah utamanya memang keluarga.
Broken home. Ya bisa broken home atau tidak adanya perhatian dari orang tua atau tidak adanya kesempatan mereka untuk belajar, untuk tahu lebih banyak hal. Dan domain keluarga itu bisa ke domain-domain yang lain, misalkan lingkungannya, sekitar, teman-teman sebayanya yang banyak menggunakan, atau dari mungkin pendidikannya yang kurang seperti itu. Jadi banyak hal lah. Jadi banyak hal yang melatar belakangi teman-teman mungkin ya apa tadi namanya? Presiden untuk menikmati menikmati narkoba ini tadi ya. Tidak bisa dinikmati sih. Menikmati ya. Oke. Jadi mungkin ada tips nih dari Bang Erik ya. Bagaimana cara biar mencegah lebih baik enggak? Sedia payung sebelum hujan. Iya, sedia payung. Cara mengatasi narkoba di kalangan remaja dulu deh. Karena kan banyak di remaja. Banyak remaja. Kalau tips biasanya ini di fase-fase akhir kami selalu salurkan untuk lakukan ini. Biasanya kalau fase akhir kan menuju dia pulang dan ke lingkungannya. Oh, biar tidak ngulang lagi ya. Biar tidak ngulang lagi. Biasanya kami terapkan mungkin 3 hal lah. Yang pasti yang pertama adalah penolakan dengan jelas gitu. Nah, misalkan ada yang mengajak, tolak dengan jelas gitu. Jauhi circle lama. Iya. Bisa jauhi circle lama. Kalaupun tidak bisa dijauhi, ya secara terus terang ditolak kalau misalkan ada ajakan. Kedua, kalaupun kita tidak bisa menolak secara langsung, coba alihkan dengan pembicaraan dengan topik yang lain. Misalkan ada yang ngajak, alihkan dengan topik yang lain. Terus yang ketiga, kita bisa kasih alasan kenapa kita menolak. Misalkan kita ada isu kesehatan, isu medis atau apa, nah kita menghindar karena hal itu. Sama paling itu tadi sebisa mungkin Cari kegiatan mungkin. cari kegiatan-kegiatan yang positif. komunitas ya. Iya, biasa. Olahraga. Komunitas olahraga bisa. Ada itu komunitas di Linggau tuh persona warna. Ada tuh bagus itu. Ya, salah satu alternatif ya. Bagus tuh. Itu bisa tuh. Kalau nggak salah itu juga pernah berkolaborasi Bang Erik ya. Pernah waktu itu. Pokoknya orangnya tuh kreatif. Keren-keren. Bahas terus. Pesona warna tuh. Persona warna tuh bagus. Mantap. Jadi buat yang belum join silakan join Silakan join Persona Warna. warna. follow IG-nya. Kalau untuk ini Kak, kembali lagi kita ke topik tadi ya. Oke. Zat yang paling banyak digunain di Linggau tuh, kok aku jenis Linggau. Jenisnya, Zat yang paling narkoba. banyak, ya jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Kan ada banyak di Linggau macam-macam. dulu lah mungkin ya kita lihat ya. Karena Bang Erik kan mungkin mencangkup kota Iya, karena kan Linggau dan ya, Sirawas. datanya yang di Linggau dan Linggau lah. sekitarnya. Kita memang biasanya jenis narkoba itu berdasarkan tren. Kalau dulu Ada tren, ada tren. Ada trending Di topiknya. TikTok mungkin mulai trennya. Jadi pengguna tergantung di Twitter atau tergantung TikTok. tren. Biasanya di tahun 2000-an itu biasa masih banyak pemakai dengan ganja, vaping, Oke. Zaman-zaman ngelim gitu kan. zaman-zaman gitu. Ngelim. Atau dulu masih memakai putau, ada yang tahu kan. Dan kalau sekarang lebih banyak memang pemakaian sabu-sabu jenis sabu-sabu karena Sarapan bubur. karena banyak ditemui dan mudah kalau sekarang. Iya, tiap pagi tuh ada tuh di depan SD ada tuh sarapan bubur. Bubur Bandung. Bubur biasanya. Bandung. Bubur ayam, bubur kacang, bubur sumsum, Karena bubur apa lagi? aksesnya mudah ditemui dan biasanya ya itu tadi akses mudah ditemui. Anak-anak muda itu kan biasanya rasa penasaran tinggi, jadi kita juga dibatasi dengan banyak provinsi kan di sini. Ada provinsi Bengkulu, Jambi dan Sumsel kan. Nah itu juga yang bisa memudahkan akses mereka untuk mendapatkan itu. Untuk orang-orang yang direhab, itu apa perlu penjemputan atau menerima laporan dari orang atau bagaimana? Ya, proses dan prosedurnya. Ya, kalau di kami itu sudah IPWL namanya, institusi penerima wajib lapor. Jadi keluarga itu bisa untuk awalnya melapor atau konsultasi dulu bahwa ada keluarganya yang pemakai pengen direhab, kita bisa dijemput atau keluarga mengantarkan sendiri gitu. Sedangkan untuk
statusnya ini seperti apa sih Bang? Karunia Insan ini swasta atau di bawah naungan pemerintah kah atau bagaimana untuk masalah anggaran rehabilitasinya seperti itu Bang? Kalau untuk rehab Mungkin itu ada kan mungkin dari teman-teman yang ada berniat. biaya. iya biaya, bayar dah. Untuk biaya rehab kami tidak ada anggaran dari pemerintah untuk biaya rehab. Jadi tetap kami butuh dukungan dari keluarga gitu. Keluarga residence tadi ya. Keluarga residen biasanya Residensial ya. residen. Berarti buat teman-teman yang mau rehab Asal yang mau ya siapa tahu kan, Ayo rehab. siapa tahu yang Kayak menarik. Saya menarik rehab ya. siapa tahu kan dari teman-teman Ya, yang siapa tahu. nonton video Ada ini keluarganya kan. ya Teman-teman yang mau rehab. mau berniat untuk bertaubat seperti itu kan, say no Langsung to bisa drugs. rehab. Ya langsung mendaftarkan diri. Enggak lah ya, maksudnya buat yang ada keluarganya yang mau merehab atau rehab rumah nih. Renovasi. merehabilitasi Rehab rumah, pengguna bedah rumah. narkobanya, boleh langsung ke Karunia Insan ya. Boleh, kita selalu ada di kantor. Untuk konsultasi itu gratis. Kalau misalkan bisa konsultasi secara langsung atau hubungi sosial media kami. Sosial media ada Bang ya? Ada. Namanya? Sosial medianya @KIH Cabang Musirawas. KIH Cabang Musirawas ya. Selain itu ada hotline WhatsApp atau telepon kayak gitu. Di ya Mungkin ada yang mau chattingan kan. Iya. di situ ada narahubung. Tadi hubungin aja adminnya DM nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Kesimpulan dari Bang Erik untuk pengguna narkoba ataupun keluarga pengguna dari narkoba Yang mau rehab. ya untuk khususnya yang di Lubuk Linggau dan Ya, kan mungkin sekitarnya. mungkin ada orang apa keluarga ya yang mungkin ragu atau bingung kan, nggak mau gimana caranya buat Lapor. ngelapor gitu. atau ada takut nanti di penjara bagaimana. Takutnya ada, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu kan. Ya, kalau dari kami jangan takut karena kalau kita sudah terlanjur memakai itu bukan aib. Segeralah temukan tempat yang mungkin bisa merubah kalian. Salah satunya adalah rehabilitasi karena tempat-tempat pemakaian narkoba ini kami sebutnya ada banyak gitu. Salah satunya ada rehabilitasi. Yang pertama rehabilitasi, yang paling mudah adalah rehabilitasi. Yang kedua itu rutan penjara. Nah, itu kan karena berhadapan dengan hukum. Yang ketiga rumah sakit jiwa. Karena kalau dengan pemakaian intensitas yang tinggi biasanya kejiwaannya kena. Dan yang keempat adalah kematian. Nah, jadi pilihlah tempat yang termudah yang bisa dijangkau. Kalau sudah memakai ya pilihlah rehabilitasi untuk dapat pulih karena di rehabilitasi memang dibentuk untuk merubah karakter, perilaku, pola pikir yang lebih baik lagi gitu. Jadi ketika mereka memilih rehabilitasi belum pasti tidak berlanjut ke ranah hukum atau seperti apa? Enggak, karena kalau rehabilitasi itu dilindungi negara ya dan juga tidak masuk ranah hukum. Jadi namanya tetap baik gitu. Mungkin ada Karena kan cuma pikiran pengguna ya, bukan takut pengedar kan. atau dia udah pernah pakai nih, mau ngelapor, ngerinya nanti penjara. pikirnya pasti ada kayak gitu kan. Jadi buat jangan takut intinya ya. Teman-teman sebelum kalian dapat sebagai ranah hukum Sebelum sebagai pengguna, dicepui teman, sebelum di adu teman tangkap. macan linggau ya. Sebelum tangkap macan Ayolah. linggau. Ayolah. 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 Bertaubatlah. Bang Erik rehab. Ayo rehab. Rehab. Ayolah ya, Oke. sekali lagi. Mungkin ada harapan untuk generasi muda yang belum menggunakannya Bang Erik. Yang belum menggunakan, jangan menggunakan Iya, yang pasti. pasti jangan menggunakan. Untuk generasi muda sudah menggunakan yang pastinya adalah jauhi narkoba karena dengan kalian menjauhi narkoba, insya Allah akan lebih mudah untuk menggapai cita-cita kalian. Kalaupun sudah menggunakan dan terlanjur karena banyak hal, bisa untuk konsultasi dengan kami bagaimana cara pulih yang baik itu bisa melalui rehabilitasi yang paling mudah. Itu aja mungkin. Oke, cukup sekian para penonton. Para penonton. Sekian podcast kami kali ini bersama Bang Erik. Terima kasih. semoga dapat bermanfaat untuk yang bermanfaat Amin. semua teman-teman yang ada
di rumah ya, nontonnya di rumah ya. Nonton di rumah. Nonton di rumah, gimana jangan nonton aja di kantor. Jangan nonton di bioskop. Nonton di bioskop film. Oh iya benar-benar. Jadi semoga bermanfaat, dan kalau merasa bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, and share. penting subscribe. subscribe. Ya. Share Jangan lupa juga follow akun Instagramnya Erik. Erik Ekstrada ya, bukan nih Erik Rahman, Erik Rahman. ataupun Instagram dari Karunian Sani. Karunia ya. Karunian Sani. RKIH cabang Musyarawat. Oke. Dan satu lagi follow Instagramnya Silampari Kreatif. Jangan takut rehab. Iya. Seno narkoba. Gimana kalau Say no to tangannya? drugs. Coba. Oh, Seno Say no to drugs. Seno to drugs.